Istilah bahaya laten sangat akrab di telinga kita, sebab sangat kerap muncul dalam diskusi-diskusi atau seminar-seminar atau ditulis di berbagai media. Penyebutan bahaya laten seperti ritual tahunan yang selalu diulang setiap bulan September. Selama ini istilah bahaya laten hanya dikaitkan dengan PKI, dengan komunisme, yang dicurigai, bahkan ada yang meyakini masih ada walau tidak terlihat. Padahal menurut catatan sejarah sudah diberantas pada tahun 1965. Peristiwa 1965 hingga 1966 merupakan satu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut PKI yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara. Apa yang dimaksud dengan istilah bahaya laten? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata laten memiliki 3 arti, yakni tersembunyi, terpendam, dan tidak kelihatan, tetapi mempunyai potensi untuk muncul. Maka bahaya laten berarti bahaya tersembunyi yang terus-menerus mengancam yang bisa muncul sewaktu-waktu. Benarkah PKI, komunisme itu bahaya laten? Itu pertanyaannya. Ada yang secara cepat mengatakan benar dan terus-terus meneriakannya, terutama pada bulan September. Tak sedikit orang yang membuat hipotesa-hipotesa tentang ancaman PKI yang dicurigai masih ada meskipun tidak terlihat. Bahkan, bahaya laten itu dianggap mulai muncul dan mempengaruhi generasi muda yang tidak mengerti dengan baik sejarah Indonesia. Kiai Haji Said Akil Siroj mengatakan, PKI bukan bahaya laten. Bahaya laten yang mengancam bangsa Indonesia sebenarnya adalah radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah tindakan yang merusak atau berdampak merusak kelompok masyarakat lainnya di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Misalnya, perusakan rumah ibadah agama lain. Sedangkan intoleransi adalah sikap yang melarang atau tidak membolehkan kelompok lain atau orang lain mengekspresikan hak-haknya. Misalnya, dilarang melakukan kegiatan yang legal. Perlu dicatat, fenomena radikalisme, fenomena kekerasan sudah sangat lama terjadi. Kekerasan sering dijadikan alat ampuh untuk memenuhi keinginan beberapa individu atau kelompok terhadap masalah yang begitu kompleks. Dan ternyata, kekerasan juga menghinggapi agama-agama. Masih ingat dalam benak kita nama dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Karna Wijaya yang membuat candaan disembelih pada saat pengkan terhadap pegiat media sosial medsos Ade Armando saat aksi di depan gedung MPR DPR beberapa waktu lalu. Jejak digital dosen UGM ini terlihat jelas bahwa ia merupakan pendukung Anies Baswedan yang sering menyebarkan kebencian di media sosial. Hal tersebut mendapat sorotan dari pegiat media sosial, Budius Ma'ruf, dengan membuat artikel yang berjudul Anies dan Bahaya Laten Bubarnya NKRI. Berikut ulasannya. Kelakuan dan jejak digital Profesor UGM yang pro radikalisme membuktikan ada mata rantai yang kuat bahwa Anies Baswedan adalah ikon yang mendukung suburnya radikalisme agama. Sejalan dengan itu, mereka juga mendukung Anies agar dapat menjadi Capres 2024. Pihak BNPT dan BIN tentu lebih update dan lebih punya informasi dan analisis soal mata rantai hubungan langsung atau tidak langsung Anies dengan gerakan radikalisme agama ini. Anies cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan politiknya. Sulit disangkal. Setidaknya Pilkada DKI 2017 tercatat sebagai pilkada paling ekstrim dan brutal sepanjang pilkada di Indonesia selama ini.
Dari rekam perjalanan politiknya tersebut, layak diduga Anies berpotensi memecah belah NKRI jika dirinya ada di puncak kekuasaan politik. Anies Baswedan tanpa dia sadari menjelma menjadi otak dari gerakan radikalisme. Kenapa tanpa dia sadari? Karena fokus dia adalah ambisi kekuasaan. Dia tidak peduli cara meraih kekuasaan itu wajar atau tidak wajar. Potensi radikalisme makin subur di Indonesia jika Anies Baswedan duduk di singgasana kekuasaan. Nasdem adalah salah satu partai yang berminat mengusung Anies dalam Pilpres nanti. Apakah Nasdem sadar bahwa Anies punya ikatan dengan sel-sel gerakan radikalisme agama ini? Saya tidak tahu. Namun mustahil juga jika disebut Nasdem tidak paham siapa Anies sebenarnya. Jika betul Nasdem resmi mengusung Anies, maka hipotesanya kemudian adalah layak diwaspadai Anies dan Nasdem adalah pupuk organik bagi berkembangnya radikalisme agama pasca 2024. Waspadalah, pertahankan NKRI-mu. Lawan radikalisme agama dimanapun dan oleh siapapun. Begitu kira-kira. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.